Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuat video tentang cara membuat peta sesuai dengan perka desa atau SNI. Langkah pertama adalah georeferencing. Yang pertama itu kita buka dulu, klik extension, kemudian pilih toolbar, kemudian pilih georeference. Nah, setelah itu kita baru bisa memulai georeference. Kita lakukan ini sampai minimal 4 titik. Silakan simak baik-baik video di bawah ini. Kemudian ini adalah tahap georeferensi. Yang pertama melakukan zoom di pertemuan koordinat sampai jelas, kemudian mulai masukkan koordinat. Caranya klik kanan, lalu pilih add X dan Y, terus tuliskan koordinat dengan benar, lakukan minimal sampai 4 titik. Setelah selesai, kita selanjutnya menyimpan hasil georeference. Yang pertama, klik tabel pada tab georeference. Pastikan errornya di bawah 0,5, kemudian pilih rectify, lalu berikan nama, kemudian pilih lokasi penyimpanan, lalu OK. Ini adalah tahap join data. Yang pertama, langkahnya yaitu klik file, kemudian add data, kemudian add XY data, kemudian cari file koordinatnya. Biasanya file itu formatnya Excel. Terus pada kolom X pilih koordinat X, pada kolom Y pilih koordinat Y, kemudian masukkan koordinat 49 itu dipilih, lalu OK. Setelah selesai, melakukan ekspor hasil join data atau diubah ke SHP file. Yang pertama, langkah klik kanan pada layar, kemudian pilih data, kemudian pilih ekspor file, tentukan lokasi penyimpanan, terus klik simpan ya. Kemudian membuat batas admin. Yang pertama, masukkan SHP adminnya, terus pilih Artoolbook, kemudian pilih data management tool, terus pilih fitur, terus pilih polygon tool line. Kita tunggu sebentar sampai ada tampilan Windows baru. Terus masih dalam tahap pembuatan batas admin. Setelah muncul Windows, baru pilih save file admin area, kemudian klik add, dan kemudian tunggu prosesnya sampai selesai, maka akan jadi hasilnya. Tinggal kita sesuaikan mana itu batas kabupaten, mana batas kecamatan, mana itu batas perairan, dan lainnya. Setelah itu, kita lakukan ekspor batas admin. Yang pertama, klik kanan pada layar, pilih ekspor file, pilih lokasi penyimpanan, terus diberi nama, terus simpan, dan tinggal ditunggu prosesnya saja. Untuk selanjutnya, yaitu melakukan atribut. Untuk atribut ini langkahnya adalah yang pertama, klik kanan layar pada file yang akan diatribut, kemudian pilih atribut, kemudian lakukan atribut dengan baik. Contohnya jika di kantor, maka kantor bupati itu yang mana, terus kantor kecamatan yang mana, dipilih sesuai dan disesuaikan. Begitu juga dengan batas, mana yang merupakan batas kabupaten, mana yang merupakan batas kecamatan, dan mana batas-batas lainnya. Kalau jalan, disesuaikan mana yang merupakan jalan kolektor, jalan lokal, maupun jalan rel kereta api. Terus saya sedang melakukan join data jumlah penduduk. Langkah yang pertama, klik kanan pada layar pada admin area, pilih atribut, terus pilih file, pilih join and relate, kemudian cari file yang akan di join. Biasanya bentuknya yaitu Excel, terus klik OK. Pada kolom 1 pilih subdistrict, pada kolom 2 pilih kecamatan. Terus centang keep all record, terus OK. Kemudian masih berlanjut dalam membuat tingkatan kepadatan penduduk. Pertama yaitu kita buat dulu jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau jumlah penduduk. Nah, di sini kita jumlahkan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Setelah itu membuat kolom luas wilayah. Caranya menggunakan kalkulat geometri, kemudian pilih
pilih area, terus pilih kilometer atau kilometer, terus oke. Selanjutnya kita menghitung kepadatan penduduk. Rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas. Hasilnya nanti adalah jiwa per kilometer persegi. Tips menentukan tingkatan kepadatan penduduk. Yang pertama, kita menentukan nilai minimal dan maksimalnya. Maksud nilai terendah dan nilai tertinggi kepadatan penduduk. Kemudian kita tentukan selisihnya, yaitu selisih nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Terus hasil selisih tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 kategori. Misalnya ada 4 kategori, maka dibagi dengan 4 dan seterusnya. Kemudian ini adalah membuat file geodatabase. Untuk membuat itu sangat mudah. Yang pertama, klik kanan pada katalog, kemudian geodatabase, lalu tulis nama, lalu oke. Setelah itu membuat fitur dataset dan import save file. Pertama, klik kanan pada file geodatabase, kemudian pilih new fitur dataset, kemudian tulis nama tanpa spasi, terus klik OK. Lalu selanjutnya pilih import data file save file yang akan diimpor. Di sini ada kantor, jalan, sungai, batas admin, dan admin area, lalu OK. Kemudian adalah membuat layar untuk keperluan simbologi. Caranya yaitu klik kanan di simbologi, kemudian misalnya kalau kita membuat kantor, klik kanan pada layar, tulis nama, lalu klik save, terus selesai. Kemudian lakukan ini di file lainnya, yaitu jalan, sungai, admin, dan lainnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengatur munculkan representatif. Caranya yaitu baik-baik klik kanan pada simbologi. Contohnya jika mau simbol kantor yang, maka klik kanan pada pilih properties, pilih representatif, pilih menu, pilih change geometris, pilih representatif, kemudian centang pada kotak asik, lalu klik OK. Nah, setelah itu seperti ini file lainnya, yaitu file sungai, batas, jalan, dan lain-lainnya. Kemudian lalu kita bisa dapat membuat simbologi. Caranya yaitu klik kanan pada file simbologi, misal untuk kantor, klik kanan, kemudian pilih properties, pilih representation, buat simbologi dengan baik dan cermat, dan juga hati-hati. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video ini secara seksama. Jangan lupa dalam membuat simbologi kalian harus membuka file Perkadesa karena akan mengerti aturan membuat simbologi. Ada di situ semua, baik simbol kantor, jalan, admin, lainnya ada di situ. Untuk selanjutnya kita membuat label admin. Langkah yaitu klik kanan layar pada admin area, pilih properties, pilih label, kemudian centang. Terus tunggu sampai labelnya keluar. Lalu untuk menyesuaikan agar labeling itu sesuai kita inginkan, yaitu gunakan expression. Untuk kode penulisannya bisa diperhatikan video ini. Menggunakan kode scriptive. Jika selesai, klik OK. Dan akhirnya kita masuk tahap layout. Yang pertama adalah menentukan ukuran kertasnya, yaitu A4. Langkah selanjutnya yaitu pilih file, kemudian pilih back and print and stop, pilih A4, kemudian pilih landscape, kemudian klik OK. Setelah itu kita sesuaikan ukuran peta dengan ukuran kertas yang terampil. Untuk selanjutnya yaitu membuat
grid koordinat langkah, yaitu klik kanan pada peta, kemudian pilih properties, kemudian pilih grid, kemudian pilih measure grid, pilih and index, lalu tentukan interval gridnya, kemudian tinggal di next aja sampai selesai. Terus ini adalah cara menghilangkan angka 0, karena ketika membuat grid biasanya banyak angka 0 di belakang. Caranya yaitu cukup mudah, klik kanan properties, lalu klik label, kemudian klik additional properties, terus pilih number format, pada kolom angka tuliskan angka 0 lalu oke. Membuat keterangan tepi di peta, pada tepi peta ini akan banyak berisi unsur peta, diantaranya adalah ada judul, ada orientasi utara, kemudian skala garis dan angka, terus ada keterangan UTM, terus ada legenda, insert sumber peta dan tahun peta. Mohon maaf, untuk mempercepat saya kopas dari file peta saya yang lain, karena untuk bagian tepi peta sudah menyiapkan dan peta ini hampir sama dengan sesuaian dengan peta yang tampilkan di sini. Membuat keterangan tingkatan penduduk, kepadatan penduduk sendiri sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tingkatan kepadatan penduduk itu harus benar, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh mengukur dengan subjektif kita sendiri. Akan tapi ada rumusan sendiri. Kemudian tingkat kepadatan penduduk sesuai dengan perintah, dengan soal apakah diperintahkan dengan 3 kategori atau 4 kategori atau 5 kategori dan seterusnya. Terus setiap intervalnya itu harus sama. Ini sangat penting dan paling krusial. Jangan sampai salah karena judul petanya ada tingkatan kepadatan penduduk. Jadi poin utama di sini yaitu tingkat kepadatan penduduk. Setelah layout selesai, kemudian kita melakukan penyempurnaan, yaitu membuat annotation. Caranya klik kanan pada layar, kemudian pilih convert annotation, lalu klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita merapikan hasil annotation. Yang pertama klik editor, kemudian pilih tombol annotation yang tanda panah dan huruf A. Kemudian kita rapikan dengan menggeser-geser sampai rapi, jangan ada yang overlap. Setelah itu klik selesai. Silakan diteliti lagi apakah benar-benar ada yang overlap label. Jika sudah selesai, aman. Maka tinggal stop editing, terus kita pilih yes. Setelah itu langkah terakhir yaitu ekspor peta PDF. Caranya sangat gampang, klik file export, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file yang akan diekspor, tuliskan nama, berikan nama, klik ekspor, tunggu hasilnya selesai. Baiklah, sudah selesai ujian spasial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga beruntung dalam ujian ini. Semoga peta yang saya kerjakan ini lulus dalam ujian spasial. Amin.